Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Prodi Kewirausahaan dari kelas KWU 22A ingin memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Meninggo. Nama saya Ismi Prihatini. Dan saya Nasya Nabila Diahananda. Di video ini, kami ingin memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Jaringan Bisnis dan Negosiasi Komunikasi. Dan di kesempatan kali ini, kami akan mewawancarai salah satu putra dari pemilik rumah makan Barokah Jeneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nasya Nabila. Oke, kali ini aku lagi sama putra dari owner rumah makan Barokah Jeneng. Oke, boleh perkenalkan dulu sebelumnya Bang, namanya? Oke, baik. Terima kasih Mbak Nasya. Perkenalkan, nama saya Ridwan Sony. Saya selaku putra dari owner rumah makan Jeneng. Oke. Sebelumnya aku berterima kasih banyak nih Bang, udah kasih kesempatan untuk aku dan tim bisa mewawancarai Abang. Untuk kali ini aku akan banyak nih beberapa pertanyaan untuk mengulik terkait rumah makan Barokah Jeneng itu seperti apa sih dan perjalanannya seperti apa. Oke, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana sih kiranya perjalanan dari rumah makan Barokah Jeneng ini, ikutin kita terus dan tonton terus sampai selesai. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama dulu ya Bang. Sebenarnya untuk peran Abang sendiri itu mana sih di rumah makan Barokah Jeneng itu? Oke, jadi peran saya itu di rumah makan Barokah Jeneng, yang pertama itu saya anak kandung dari owner ya, yang pertama. Terus juga dari rumah makan sendiri ini saya yang bagian untuk mengatur operasional, misalkan promosi, juga penjualan yang ada di rumah makan Barokah Jeneng ini. Gitu. Oke, terus sejak kapan sih Bang usaha dari rumah makan Barokah Jeneng ini didirikan, dari tahun berapa? Kemudian untuk kondisi awal dari rumah makan Barokah Jeneng itu dulu seperti apa? Kita pengen tahu nih. Oke, baik. Terkait pembangunan ya. Awal pembangunan usaha ini pada tahun 2020 bulan Maret. Itu pas waktu COVID, Corona. Begitu. Nah, jadi awalnya itu pertama si ibu ini ya, owner. Awal dari hobi. Beliau itu hobi memasak, juga memang banyak yang nilai ya terkait masakan yang enak, baik tetangga ataupun orang luar. Nah, pertamanya itu awal berdirinya di depan rumah itu hanya tempat sampah orang-orang kontrakan biasanya. Orang kontrakan itu biasanya buang sampah ke tempat itu tuh, ke tanah itu. Nah, pada waktu itu akhirnya dengan tekad dan niat yang kuat, akhirnya Ibu Haji Neng ini beliau meminjam uang ke bank untuk mendirikan usahanya, yaitu rumah makan Barokah Jeneng. Awalnya bukan rumah makan Barokah Jeneng, tapi rumah makan tradisional Sundanese Food. Gitu tuh awal nama usahanya, ya kan, pada tahun 2020 tuh berdiri di tanah kosong yang awalnya hanya pembuangan sampah, tapi sekarang digeruk juga dibangun gitu. Nah, pada saat itu tuh pas banget pas kita buka usaha itu waktu Corona lagi naik-naiknya, lagi ningkat-ningkatnya. Jadi di situ kita bener-bener bingung bagaimana ya, masa baru buka udah harus bangkrut. Oh, ternyata tidak. Ternyata dari hasil pembangunan rumah makan Barokah itu ya kan, di depannya kan kebetulan ada ruko nih, ada ruko 3 dan rumah makan Barokah itu di belakang ruko persis. Sehingga pada Corona itu ya, pada saat adanya Corona itu sepi, ternyata malah jadi ramai. Wah, cukup panjang juga ya ini ceritanya. Nah, setelah Abang tahu nih kalau usaha ini tuh masih memiliki keterbatasan, nah khususnya itu dalam hal pengetahuan dalam pengelolaan bisnisnya, terus langkah atau pemikiran apa sih yang Abang mulai lakukan atau mulai muncul di dalam diri Abang untuk memperbaiki kondisi rumah makan Barokah Jeneng ini sendiri? Oke, pada saat tahun 2021 ya kan, saya juga sempat nih bingung untuk prospek pasar kedepannya seperti apa nih terkait rumah makan ini bagaimana, karena kan bicara menu, bicara hidangan yang dibuat juga yang disajikan itu adalah hidangan tradisional Sunda Betawi lah. Nah, akhirnya saya itu memilih bagaimana caranya untuk meningkatkan penjualan, terus juga meningkatkan digitalisasi karena sekarang eranya ya. Akhirnya saya pergilah untuk berpendidikan di Duta Bangsa. Saya itu kebetulan hari itu kuliahnya di jurusan Kewirausahaan. Di situ tuh tahun 2021 saya mengambil studi di Duta Bangsa, mengambil prodi Kewirausahaan.
Oke, setelah abang akhirnya memutuskan nih untuk memulai pendidikan di masuk ke jurusan kewirausahaan, kiranya dampak apa sih bang yang paling abang rasakan terhadap perkembangan dari Rumah Makan Barokah Jeneng? Kemudian perubahan-perubahan apa yang abang lakukan untuk pengembangan dari Rumah Makan Barokah Jeneng ini? Setelah abang akhirnya kan memutuskan untuk ikut pendidikan jurusan kewirausahaan ini. Oke, jadi dampak yang saya rasakan itu ketika saya mengambil jurusan kewirausahaan kita bangsa. Pada saat itu kan saya jualan hanya sekedar ya udahlah dagang, laku duit juga, udahlah yang penting berkumpul, gitu-gitu aja. Nah, ketika saya mengambil jurusan kewirausahaan yang saya terapkan satu manajemen keuangan dulu nih, memilih dan memilah mana keuangan untuk dagangan, mana keuangan untuk pribadi. Nah, di situ tuh awalnya kan kita uang tuh yang penting masuk di dompet, ya kan? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya itu menerapkan legalitas, bahwasanya di kewirausahaan itu saya lagi itu diberitahu oleh dosen saya ya, usaha itu apabila tidak sudah maju bakal ada saingannya, banyak saingannya, kompetitor juga banyak. Nah, maka dari itu saya mengurus legalitas usahanya, dari mengurus NIB-nya, dari mengurusin halalnya, juga dari mengurusin hak cipta, hak patennya gitu untuk brand dan juga logonya. Nah, akhirnya itu saya urusin juga dan sekarang sudah terbentuk gitu ya, bisa cek aja nanti. Terus yang ketiga, saya juga menerapkan digitalisasi juga. Nah, di sini saya lebih banyak terkait masalah konten-konten di sosial media, karena pada saat ini konten media sosial itu lebih berpengaruh daripada hanya kita memasang banner-banner aja gitu. Gitu tuh, itu hal yang emang menurut saya yang saya terapkan sampai saat ini itu ya kan, untuk memperkenalkan menu makanannya ataupun apa aja yang ada di tempat kami gitu ya, seperti itu. Oke, sekarang boleh nggak sih bang, abang tuh ceritain secara menyeluruh nih, seperti apa sih Rumah Makan Barokah Jeneng, mulai dari konsepnya, keistimewaannya, kemudian menu-menu yang ditawarkan, jenis-jenisnya, menu best seller, sampai kisaran harga dari menu-menu Rumah Makan Barokah Jeneng itu gimana sih bang? Oke, untuk konsep rumah makannya itu kan kita tadi sudah dibicarakan ya, bahwasanya ini rumah makan Sunda Betawi, itu konsep rumah makan ini, yang dimana banyak menu-menu yang bernuansakan Sunda masakannya. Dari ini bicara best seller aja ya, best seller itu yaitu cobek jair ya kan, terus juga ada gurame, terus juga ada sop sapi, terus juga ada soto Betawi, dan juga gabus pucung nih, terutama untuk makanan Kabupaten Bekasi yang kita tonjolkannya. Nah, terus juga banyak menu-menu lainnya gitu. Tapi di sini juga kita sedang menginovasikan produk. Nah, ada dua inovasi nih. Yang pertama itu ada produk frozen, yang dimana cobek jair yang di Kabupaten Bekasi itu kita buat frozen dan sop sapi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, inovasi yang kedua itu di sini saya buka bakso prasmanan juga, terus juga ada es putih ungu dan juga es tele yang sedang viral sekarang tuh ya. Kita harus mengikuti zaman juga, karena dengan adanya menu-menu itu kita tidak ketinggalan zaman juga, dengan adanya makanan tradisional tetapi makanan yang memang sedang lagi viral juga tetap ada di tempat kita. Jadi dari manapun para konsumen kesini, dia tidak mencarikan makanan yang emang jadul-jadul aja, tapi ada makanan-makanan juga yang mulai kekinian. Oke, cukup menarik banget nih bang. Nah, kemudian untuk melihat dari karakteristik Rumah Makan Barokah Jeneng, dari menu, harga maupun konsep yang abang tawarkan ini, nah tentu keberlangsungan usaha ini sangat bergantung pada jaringan bisnis yang abang bangun. Nah, maka pihak-pihak mana aja sih bang yang selama ini menjadi bagian dari jaringan pendukung dalam menjalankan dan mengembangkan usaha Rumah Makan Barokah Jeneng ini sampai akhirnya sekarang cukup berkembang? Boleh sharing abang? Oke, siap. Jadi pertama saya bahas terkait harga dulu ya. Tadi terkait harga itu saya lupa membahasnya. Jadi di sini itu harga kisaran dari angka 20.000 hingga ada yang 100 ribuan. Kayak gitu tuh ya. Untuk harga nanti bisa cek saja datang ke sini untuk lihat menu-menunya, atau bisa DM kami di sosial media kami ya. Gitu tuh. Terkait masalah jaringan bisnis ya, untuk penyuplai itu kebetulan ada rekan saya, itu rekan pengajian. Nah, itu penyuplai terkait daging, ikan, dan juga sayuran. Nah, itu sama-sama rekan satu majelis nih gitu. Jadi adalah harga untuk rekan gitu, karena kami sudah biasa itu terkait bahan baku. Untuk
bahan baku seperti beras itu ada penyuplainya dari tetangga juga yang emang dia punya sawah, terus juga dia punya ininya deselnya, jadi dia juga bisa nyuplai ke sini tuh, masih tetangga kita juga, tetangga itu dari jaringan penyuplai kurang lebih seperti itu. Terus juga untuk jaringan terkait konsumennya kita itu biasanya mainnya di event. Nah, maka dari itu saya banyak terlibat di beberapa elemen organisasi, dari organisasi kemasyarakatan ataupun kepemudaan, terus juga terlibat di beberapa komunitas di bidang kewirausahaan. Nah, di situ saya mempelajari juga bahwa di antara mereka itu pasti ada yang mengadakan acara ataupun banyak event-event yang mereka acarakan di sini gitu, diagendakan. Seperti contoh, ada beberapa hari yang lalu di sini event terkait masalah perpisahan PT, ya kan, ada yang pensiunan itu juga dari rekan saya. Terus juga ada acara seminar bisnis kemarin juga ada yang arisanan di situ, relasi dari ibu semua ya, teman-teman ibu. Nah, itu juga kan menjaring terkait masalah jaringan bisnisnya. Apabila emang orang-orang itu nggak ada, mungkin nggak tahu bagaimana ini nggak ada rumah makan, ya kan. Nah, salah satunya dari situ. Untuk konsumen yang hari ini adalah paling beberapa yang datang, tapi yang lebih menonjolnya segmentasi pasar yang saya kembangkan di makan Baroka ini, dia dari situ, dari event yang kita lakukan melalui jaringan yang kita punya. Oke, berarti perlu kita ketahui secara garis besar berarti abang itu udah punya jaringan bisnis yang cukup luas ya bang. Berikutnya, gimana sih bang cara komunikasinya abang, komunikasi terkait komunikasi bisnisnya itu untuk menggait jaringan-jaringan bisnis yang bisa menunjang rumah makan Barokah Haji? Baik, terkait masalah komunikasi ya, kebetulan kan saya juga kan tadi terlibat di beberapa elemen organisasi. Nah, di situ kan saya juga nggak hanya anggota nih, kebanyakan elemen organisasi ini saya itu ada peran penting saya juga di dalam situ, dimana organisasi tersebut itu kedepannya bakal mengadakan event-event tertentu nih, baik eventnya seperti raker kah ataupun bukber ataupun rapat lainnya. Nah, disitulah saya masuk tuh untuk memberikan opsi dan juga negosiasi terhadap perusahaan yang saya miliki gitu. Dan juga tempat, dan saya outfit juga nih buat teman-teman yang lain, karena kan banyak fasilitas yang emang saya kadang suka gratiskan untuk mereka nih, maksudnya itu tuh apa kelebihannya ya, keistimewaan yang saya punya gitu. Contoh misalnya ada teman-teman yang mengadakan rapat, biasanya kan kalau orang lain yang saya tidak kenal nih, mereka itu kan kayak rapat di sini menggunakan sound system 1 jam 50.000. Nah, tapi untuk rekan-rekan yang emang saya kenal ataupun organisasi yang saya masuki itu kadang saya kasih gratis gitu. Atau kalau untuk pelanggan baru nih yang baru kenal, mas saya itu kasih potongan harga, misalkan yang tadinya 50.000 jadi 20.000 aja deh, nggak apa-apa 1 jam. Nah, itu salah satu komunikasinya. Terus juga terkait supplier, komunikasinya juga ya kita sesuai dengan pesanan gitu. Misalkan nih hari ini saya mau pesen ikan jair 2 kilo, bagaimana cara mengembangkan bagaimana cara untuk menjaga komunikasinya. Satu, kita bayaran tepat waktu nih ke dia, sesuai gitu, nggak dihutang-hutang. Nah, maka dari itu si supplier itu ke tempat kita itu dia membawakan pesanan sesuai yang kita inginkan juga, karena satu, kita bayarnya nggak menghutang. Kadang kan ada ya yang dimana orang tersebut itu pesan kerjasama tetapi bayarnya seminggu sekali janjinya, padahal udah 2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan nggak dibayar juga. Nah, itu kan bisa jadi putus tuh antara kita dengan supplier karena ada negosiasi ataupun ada perjanjian yang tidak sesuai di awal begitu tuh. Jadi secara garis besarnya itu abang menjaga komunikasi dengan para jaringan-jaringan abang ini dengan menjaga kepercayaannya, kemudian juga abang kasih benefit-benefit yang banyak gitu ya bang ya. Nah iya, jadi yang saya tanamkan gitu kepada rekan-rekan saya ya, jaringan saya lah, itu adalah kepercayaan, kejujuran, dan juga kita amanah gitu. Apa yang kita omongkan itu nggak hoax gitu, nggak bohong Iya, kan? Tapi itu fakta gitu, dan mereka bisa membuktikan. Di sini juga kan kita sudah membuat inovasi baru juga nih, satu lagi
untuk meningkatkan kepercayaan komunikasi juga ya. Nah, itu saya punya sekarang itu sebuah proyektor dan juga layarnya. Jadi kedepannya nanti buat orang-orang yang ingin mengadakan acara, ya tidak repot-repot membawa proyektor atau Oke, dari semua yang udah abang jelasin tadi, secara garis besarnya nih, apa sih yang mau abang ingin sampaikan? Tips dan trik untuk membuat usaha atau membangun usaha. Kemudian pesan dan kesan untuk para teman-teman kita yang baru ingin mau mulai untuk buka usaha itu kayak gimana sih bang? Oke, yang pertama saya akan memberikan pesan-pesan juga. Jadi untuk para teman-teman rekan-rekan yang ada di sana yang sedang merintis usahanya, tolong bersabar ya kan, karena berproses itu sakit, tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa di balik itu semua kita akan memetik buah hasilnya. Ya kan? Intinya mah terus berproses, jangan pernah menyerah. Biarlah orang berkata apa, tetap kita jalan. Karena ketika kita jatuh, ketika kita mendapatkan masalah, orang lain hanya berkata, kenapa itu kita ada yang nolongin. Maka dari itu kita harus jalan sesuai dengan arah dan tujuan kita misalnya teman-teman yang memula. Terus juga terkait trik lanjut. Terus terkait trik and tips ya, terkait usaha yang pertama untuk membangun suatu usaha itu yang pertama kita membangun modal, baik modal pribadi atau modal pinjaman atau modal investasi yang kita punya untuk dikembangkan menjadi usaha. Terus selain modal apa nih, ide apa yang akan kita jual nanti itu ya, karena kita sebelum mau menjalankan usaha itu kita punya planning dulu nih, usaha apa yang akan dijalankan, tempatnya di mana, segmentasi pasarnya apa, dan juga komunikasi bisnis dan juga jaringan bisnis terutama di situ. Contoh, saya punya rumah makan ya kan, maka target pasar saya itu adalah orang-orang yang mempunyai event, karena tempat saya itu ada aulanya gitu ya kan. Makanya saya untuk menjadi bisnisnya kemana, ke elemen yang ada di organisasi atau komunitas yang saya terlibat di situ. Itulah kita bisa menjaring, juga bisa memberikan kepercayaan, memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka, dan di situ kita bisa mengembangkan usaha yang memang kita sedang rintis dan juga kita jalani. Seperti itu ya. Jadi itu adalah tips dan triknya, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya masih kepo bisa datang ke sini aja sambil memberikan. Terima kasih banyak ini untuk Bang Ridwan udah bagi ilmu-ilmunya ke kita dan ke para teman-teman semua. Semoga apa yang disampaikan bisa kita terapkan teman-teman, apalagi untuk para perintis di luar sana. Untuk yang terakhir nih, kalau misalnya teman-teman mau penasaran nih sama rumah makan Barokah Haji Neng, kita bisa kemana sih Bang? Oke, untuk teman-teman yang penasaran dengan tempat kami itu ada di daerah Cikarang Selatan ya kan, dekat Cipes nih, nggak jauh kalau dari ini dekat Pasar Serang, nggak jauh. Tepatnya ada di Jalan Serang 1, Kampung Cijambe, RT 05, RT 03, Desa Sukadami, Cikarang Selatan, dekat Alfamaret dan Masjid Nurul Iman. Nah di situ patokannya ya. Terus untuk yang kepo nih teman-teman terkait rumah makan kita, rumah makan Barokah Haji Neng, bisa lihat di sosial media kita. Oke.